Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilham, dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh, dan kita juga dimudahkan Allah berada di majelis ilmu ini. Dengan kita tadi sahur mungkin jam 4 lewat, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita berada di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah kebaikan. Kalau kebaikan secara fisik, kita tidak tidur setelah subuh umpamanya, karena memang secara tidur nabawi ketika kita makan itu idealnya kalau mau tidur 3-4 jam, karena lagi proses pencernaannya. Makanan yang kita makan itu dicerna. Kalau kita tidur, proses pabrik pencernaan itu berhenti ya. Berarti yang kita makan tadi itu tidak diolah, diproduksi menjadi darah, menjadi energi, menjadi cairan. Jadi tertahan ya. Jadi ada namanya retensi makanan, makanan yang tidak tercerna. Jadi dengan kita tidak tidur, maka itu membuat kita lebih bergairah, membuat kita lebih sehat. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Beberapa kajian bagaimana supaya jasad kita ini sehat di bulan Ramadan itu sudah sering kita dengar, dan juga kajian bagaimana ruh supaya juga lebih sehat di bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan subuh ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Ibu jemaah yang berbahagia tentang siapa sih yang paling banyak pahalanya pada bulan Ramadan ini. Di dalam kitab Fazkuruni Azkurkum Syekh Ubaid itu ada hadis yang diriwayatkan dari di mana hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, di mana ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, puasa siapakah yang paling banyak pahalanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak pahalanya di dalam puasa itu, bulan puasa itu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam puasanya. Orang yang paling banyak zikir kepada Allah di dalam puasanya. Nah, ingat zikir, lisan kita itu, bibir kita sering bergerak-gerak dengan menyebut nama Allah. Itu dalam riwayat lain Allah senang. Allah senang dengan seseorang hamba yang bibirnya itu bergerak-gerak tapi menyebut nama Allah, berzikir. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Kemudian Allah menjawab, "Manusia yang paling aku cintai adalah yang paling banyak mengingatku, yang paling banyak berzikir kepadaku." Kemudian suatu ketika Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Allah, berikan aku tanda siapakah
orang yang paling engkau cintai itu tandanya apa? Kemudian Allah menjawab, orang yang paling aku cintai itu tandanya adalah aku ilhamkan ke dalam hatinya untuk mengingatku dengan ingatan yang banyak, dan aku lindungi dia dari perbuatan maksiat supaya aku tidak menyiksanya. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapakah orang yang paling engkau benci? Dan apa tandanya? Orang yang paling aku benci adalah orang yang paling lupa kepadaku. Dan tandanya adalah aku ilhamkan ke dalam hatinya untuk lupa kepadaku, sehingga dia melakukan kerusakan, maksiat, kemudian aku menyiksanya. Jadi jemaah yang berbahagia, semua ibadah itu untuk mengingat Allah. Aqimus shalah li dzikri. Salatlah supaya kalian mengingat aku. Jadi mengingat Allah ini membersihkan suasana hati kita, sehingga kita mudah untuk hati yang lembut, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan bahwa masalul ladzina yazkurullah wal ladzina la yazkurun kamasalil hayyi minal mayyiti. Perumpamaan orang yang ingat, yang zikir kepada Allah, dan orang yang tidak zikir kepada Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau kita mau ruh kita hidup, jiwa kita hidup, ya kita banyak mengingat Allah. Karena perumpamaan antara orang hidup dan orang mati itu ini sudah cukup menyadarkan kita betapa pentingnya untuk mengingat Allah ini. Jadi ruh kita itu sehat dengan zikir ini. Jadi dibersihkan, karena ruh ini dia bukan benda bumi. Kalau jasad itu diciptakan Allah dari tanah, Nabi Adam itu dia terikat dengan hukum-hukum tanah, terikat dengan hukum-hukum Allah yang ada di alam. Tapi kalau ruh, bahan penciptaannya ini rahasia, bukan dari tanah, maka dia terikat dengan hukum-hukum langit, terikat dengan ayat-ayat Allah, terikat dengan syariat, terikat dengan agama, dan dia ingin naik ke atas puncak yang paling tinggi ruh kita ini. Nah, supaya ringan dia naik ke atas, supaya ringan itu dengan zikir. Supaya ringan itu dengan zikir. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, suatu ketika Imam Al-Ghazali ditanya, Imam Al-Ghazali menanya kepada muridnya, apakah yang paling dekat dengan kita? Kemudian murid-muridnya ternyata tidak bisa menjawab. Bapak, kalau jawabannya apa? Yang paling dekat dengan kita apa? Kematian. Jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Itu yang paling dekat. Nah, kita buktikan ya bahwasanya kematian itu paling dekat. Ya, mau Pak kita buktikan? Ya, kita buktikan coba. Tapi Bapak ikutin saya, ya, ikutin arahan saya. Sekarang Bapak coba tarik nafas, coba. Kemudian tangannya untuk hidung. Coba, tolong Pak, tolong ya. Nggak usah dilepas. Nggak usah dilepas. Berapa menit bisa tercover Pak? Jadi sedekat itu kematian. Ketika kita tarik nafas, tidak bisa kita keluarkan. Yang terjadi apa? Ketika kita keluarkan nafas, nggak bisa kita tarik lagi. Yang terjadi kematian. Sedekat itu kematian itu. Kalau
PLN mengumumkan nanti malam mati lampu sampai subuh. Kira-kira orang lakukan apa? Sambil HP terus ulangi. Beli lilin di mana-mana, lilin habis tuh di mana-mana orang habis gitu. Sibuk orang cari persiapan untuk malam. Nah, ini kematian dekat. Nanti mati kamu. Apa yang kita siapkan? Kesibukan kita apa? Apa yang kita sibukkan? Apa yang kita sibukkan? Ini mau pindah alam loh, bukan mati lampu. Mau pindah alam. Apa sibuk apa kita? Apa yang kita sibukkan? Nah, apa? Mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini akbar. Wala zikrullahi akbar. Amalan yang paling akbar itu mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Kalau kita mau ruh kita sehat, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu akbar. Cuma Bapak-bapak hadirin, kita akan mudah teringat. Ya, kalau dalam kehidupan dunia pertemanan namanya, kita akan mudah sekali ingat dengan orang itu ketika orang itu berkesan buat kita. Baik sekali orang ini, kesannya itu mendalam sekali kesan orang itu sama kita. Kita itu akan teringat sampai mati, kita tidak bisa lupa dengan orang itu. Baik sekali orang ini sama saya itu, baik sekali. Pokoknya saya tidak bisa lupa dia. Gitu. Yang kedua, kita bisa ingat dengan seseorang sampai kita tidak bisa lupa sampai mati ketika kita mencintainya, ketika kita jatuh cinta, ketika kita cinta itu lekat ya. Bahkan kalau mau makan kita ingat dia, mau tidur ingat, bangun tidur yang terbayang siapa wajahnya? Nah, bapak kalau dulu masih muda masih begitu lah ya mungkin ya. Ingat, pokoknya ingat terus, gak bisa lepas. Gitu. Itu orang yang seperti itu gak bisa hilang ingatannya, ingat terus dia, terbayang-bayang terus. Nah, jadi kalau kita sudah berumur ini, kecintaan kita itu sudah berubah ya, mencintai yang lebih kekal. Karena memang ibadah itu hati yang sabar, hati yang ridho, hati yang cinta. Jadi, cuma untuk sampai pada level cinta ini, itu banyak tahapan yang harus kita lalui. Untuk sampai pada level cinta ini. Nah, cara yang paling cepatnya kata ulama itu zikir kepada Allah. Karena kalau kita sering sebut nama orang itu, lama-lama hati kita ada rasanya. Kalau kita ketemu orang ini lagi, pergi ke pasar ketemu orang ini lagi, kemudian di sebuah acara meeting orang ini lagi, kemudian suatu ketika menunggu bis di samping kita, terus kita ngobrol sama dia, terus namanya sering kita sebut-sebut, itu lama-lama lengket di hati. Karena sering ketemu, namanya sering disebut-sebut, jadi lengket di hati. Ada rasa, ada perasaan. Nah, harapannya ketika selama bulan Ramadan ini, itu surat-surat Allah kan sering kita baca, ya. Surat Allah itu sering kita baca. Kalau dulu mungkin waktu masih muda, waktu di zaman saya itu masih itu kan tidak ada email, tidak ada WA, tidak ada medsos, yang ada kan kantor pos, ya kan? Iya Pak, masih ingat ya kantor pos ya. Jadi kalau kirim surat, ini kantor pos gitu kan? Kata suratnya, dibaca. Itu udah dibaca, sekali baca lagi, nanti baca, sering dibaca. Karena itu tadi ada rasa, jadi baca gitu. Nah, ini di bulan Ramadan itu surat Allah, surat cinta Allah, Al-Quran itu kan sering kita baca, ya sering kita baca. Itu harapannya kita sampai ada rasanya, ada rasa tidak kering
Jadi ibadah kita itu tidak kering, ada rasanya, ada rasa yang muncul setelah selesai Ramadan. Rasa ini masih bertahan. Ramadannya sudah selesai, rasanya masih bertahan. Rasa dekat dengan Allah ini bertahan. Nah, itu yang nanti membuat Ramadan setelah Ramadan ada bekas-bekas yang baik yang kita dapatkan dari Ramadan itu. Gitu. Kalau kita tahu nih, Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar ucapan kita, Allah memperhatikan kita, dan kita tahu Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat, bahkan lebih dekat di hablul warid, lebih dekat dari ukuran leher kalian. Allah itu dekat. Tapi ada nggak rasa dia itu dekat? Ada nggak rasa yang muncul? Rasa Allah itu dekat. Nah, saat kita pada level merasa Allah hadir, apalagi di kesendirian kita, itu air mata pasti menetes. Air mata pasti menetes. Ketika kita merasa dia hadir ini, ada getaran itu, ada getaran. Dan itulah kenikmatan orang beribadah. Ada getaran. Ketika kita merasa dia hadir, ada sesuatu yang beda getaran di hati kita. Nah, dari situ nanti muncullah rasa cinta, rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena target kita, Pak, sebelum meninggal kita targetkan kita harus mencintai Allah melebihi cinta kita kepada apapun. Kayaknya target minimal orang beriman. Ini bukan target minimal orang soleh, yang orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan. Ini target minimal orang beriman. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang cintanya kepada Allah itu sama dengan yang lain. Jadi cintanya kepada yang lain umpamanya 100%, kepada Allah 100% gitu. Sama levelnya. Ini namanya masih bersekutu dalam cinta. Ini bermusuh orang. Sirik dalam cinta. Bapak cinta sama istri, cinta sama Allah sama cintanya. Disuruh Allah kita taat, disuruh istri kita taat. Istri kita taat sama istri ya. Jadi ketika masuk waktu sholat, istri minta tolong sesuatu, kita mau sholat, mana yang kita kalahkan, mana yang kita menangkan. Jadi kalau sama cintanya itu masih syirik dalam cinta. Walladzina amanu, orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat besar, sangat hebat cintanya kepada Allah. Orang-orang beriman itu targetnya itu di hatinya itu sangat besar, sangat hebat cintanya kepada Allah. Maka Allah berikan rasa cinta itu di saat kita masih muda supaya kita tahu begini rasanya cinta. Tapi di masa tua bisakah kita hadirkan rasa itu kepada Allah? Karena kita sudah punya ilmunya, pernah punya rasanya. Ketika ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, ajari saya bagaimana mencintai Allah." Saya bilang, "Kamu sudah pernah tidak jatuh cinta sama manusia?" Kata anak murid, belum. Ya udah, jatuh cinta dulu. Kalau kamu sudah jatuh cinta, sudah dihambil oleh cinta, sudah tahu sakitnya rindu, sudah nanti datang sama saya. Jadi kita pasti pernah merasakan rasa cinta itu. Kita pasti pernah merasakan. Nah, bagaimana rasa itu kita hadirkan di penghujung umur kita?
di penghujung hidup kita, di sisa-sisa hidup, di hidup yang masih tersisa ini, bagaimana rasa itu kita bisa hadirkan, rasa cinta kepada Allah. Kalau ini perbandingan apa ya? Kalau teman reunian kita, teman SMA dulu mau datang, mau kembali papan, aku mau berkunjung kepadamu. Oh iya, datang dia. Kita senang, tapi di sini tidak ada deg-deg gitu. Coba cinta pertama kita, mantan namanya, aku mau balik papan, bisa nggak sih ke rumahmu gitu. Gimana rasanya Pak? Kira-kira kalau kita masih ada rasa nggak ketika dia datang gitu? Ada rasa ya? Kalau teman biasa senang aja, nggak ada rasa, nggak ada hidup. Tapi kalau ini mantan ini nggak bisa lepas dalam pikiran saya, walaupun saya sudah menikah puluhan tahun, dia mau datang sekarang. Gimana perasaannya ketika ditunggu-tunggu datang nggak dia? Ada rasanya. Ada. Nah, itu namanya rasa. Nah, itu rasa. Nah, ketika kita merasa Allah itu hadir, Allah itu hadir, wah kita nggak berani macam-macam tuh. Suasana hati kita udah nggak karuan ya. Kita bisa di puncak perasaan. Ketika orang berada di puncak perasaan, dia menangis. Orang berada di puncak sedih, dia menangis. Orang berada di puncak kegembiraan, air matanya keluar. Orang berada di puncak cinta, dia juga menangis. Coba bangun rasa cinta ini di 10 hari terakhir atau di penghujung Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, perumpamannya gini, kalau ada orang paling terkaya di Arab, dia bilang, saya mau ke Masjid Jabal Salam, siapapun yang minta saya kasih, berapapun dia minta, uang atau apa saya transfer. Dia diumumkan nih. Kira-kira ramai nggak masjid ini? Ramai ya? Wah, semuanya ingin kenalan ini karena nama orang ini sudah terkenal banget, itu orang paling baik dan paling kaya. Berapapun dia kasih, uangnya tidak habis-habis. Orang akan ramai datang, ramai. Tapi di antara orang ramai yang datang ini ada orang yang lain pada minta ini, yang satu ini enggak. Dia cukup dekat dan perhatikan, dia menikmati, melihat, memperhatikan, melihat wajahnya, dia ingin dekat gitu. Tapi dia tidak minta apa-apa, dia ingin dekat. Dan dia siap berkorban apapun buat orang ini, bukan menuntut, tapi siap mengorbankan diri. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kita kedatangan tamu Ramadan. Di tamu Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, ya nanti 10 hari terakhir, 3 hari lagi. Jadi doa-doa kita itu dikabul, gitu. Tapi ada orang yang doanya itu berbeda. Ya, doa ini mencerminkan kualitas diri kita. Apakah doa-doa kita ini berangkat dari mental yang serba kekurangan? Apakah doa-doa kita ini berangkat dari hati yang bersyukur? Itu nanti terlihat, dan malaikat akan melihat kualitas doa orang itu dari kualitas pemahamannya tentang agama, kualitas suasana hatinya. Jadi ini kesempatan untuk dekat dengan Allah. Maka doa-doa kita itu yang lebih banyak minta, ya kalau sesuatu yang sudah ada kita syukuri. Jadi doanya itu banyak doa bersyukur, ya, doanya doa bersyukur dan mendoakan orang lain. Itu mental orang yang berdoanya itu dari
berangkat dari mental yang penuh syukur. Tapi kalau doanya minta berangkat dari mental orang yang penuh kekurangan, itu doanya akan egois doanya untuk dirinya semua, egois sekali doanya dari awal sampai akhir. Itu doa egois namanya. Itu boleh, itu bagus, itu menunjukkan muhabbat, itu baik, ya. Karena dia minta sama Allah, itu terbaik, ya. Tetapi ada lagi yang berikutnya, mental orang yang penuh rasa syukur, gitu. Yang dia minta bagaimana menjaga hatinya tetap bersyukur kepada Allah dan mendoakan orang lain dengan si anu, si bulan, si bulan, didoakan orang lain sebanyak-banyaknya. Dirinya dia bersyukur. Nah, orang yang bersyukur ini kan levelnya ada sabar, ada syukur, gitu. Dua-duanya ini terbaik. Sabar itu pahalanya dighairi hisab. Syukur itu di level hatinya para rasul. Karena mereka sudah tidak minta untuk dirinya lagi, tapi yang dimintanya sama Allah untuk umatnya. Fokusnya semua untuk umatnya. Nah, jadi di 10 hari terakhir ini bangunlah hati yang bersyukur, ya. Hati yang bersyukur. Kalau kita mau ya hidup kita diberi kecukupan, cukup itu artinya tidak kekurangan dalam hidup. Doanya pakai doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman gimana Pak? Doa Nabi Sulaiman itu anak-anak TPA itu selalu baca itu kalau habis ngaji. Apa doanya? Doa Nabi Sulaiman Pak? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Apa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati, ya Allah, ya Rabbu, berikan ke dalam hatiku ilham untuk bersyukur kepadamu. Jadi supaya hati kita ini penuh syukur, kita tidak bisa kecuali Allah yang memberikannya ke dalam hati kita. Maka kita minta. Makanya Allahumma laka dakar, itu kan sering zikirnya. Ya Allah, berikanlah ke dalam hatiku ini rasa syukur. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an, ya. Dalam riwayat lain qalban syakiran, ya Allah berikanlah kepada hatiku hati yang bersyukur. Jadi hati yang penuh rasa syukur. Kemudian banyak ya hadis-hadis dari Rasul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk punya hati yang mana hatiku itu adalah mengingatmu, bersyukur kepadamu. Ini hati kita ini kita tidak bisa menguasai. Maka yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku supaya lurus di atas dirimu. Jadi hati yang bersyukur ini kita tidak bisa kecuali dengan Allah yang menolong kita. Maka doanya ini banyak-banyak doa supaya hati kita dijadikan hati yang bersyukur. Rasulullah suatu ketika tumitnya bengkak-bengkak karena sholat malam. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kamu ini kan Rasul, sudah dijamin, udah nggak ada dosa lagi, sudah ini. Kata Rasulullah, bukankah aku tidak pantas, bukankah aku menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Artinya, ya syukur, hati yang bersyukur. Nah, jadi ketika doa-doa kita berangkat dari hati yang penuh syukur, ya kalau secara Al-Quran kan apa Pak? Barang siapa
yang bersyukur kepadaku, maka la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, aku akan tambah. Jadi doa, ada seorang ulama mengatakan doa yang paling baik adalah bersyukur. Itu bersyukur itu doa supaya nikmat yang ada itu ditambah. Kalau kita minta nanti dikasih malah lupa. Tapi ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Jadi syukuri dulu yang ada sama kita ini, kita syukuri dengan hati yang penuh syukur, itu doa supaya ditambah. Nah, jadi hati yang ingat kepada Allah, hati yang penuh syukur kepada Allah, ini nanti sampai kepada hati yang merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tamu Ramadan ini datang, kita tidak hanya meminta dengan mental yang penuh kekurangan, karena memang kita seorang hamba yang penuh kekurangan, tetapi kita juga meminta kepada Allah dengan mental rasa syukur, karena Allah sudah banyak sekali memberikan kepada kita. Ya, sejak bayi Allah tahu apa yang kita perlukan, itu Allah tahu. Gak usah minta pun Allah sudah tahu ini keperluanmu, ini. Itu seperti anak bayi, itu tak perlu minta sama orang tuanya. Orang tuanya sudah tahu apa yang harus diberikan sama bayi ini. Jadi, nah hati-hati yang begini, hati yang penuh zikir, hati yang penuh syukur, ini nanti akan menaikkan kita menjadi hati yang penuh cinta. Karena memang cinta kepada Allah ini target minimal yang harus kita capai sebelum kita meninggal dunia. Sebelum kita meninggal dunia, ya cinta kepada dunia itu yang fitrah, yang biasa, yang otomatis, yang sudah terinstal dalam diri kita, itu kita fokuskan untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati kita. Dan ini perlu latihan, ini perlu perjuangan yang sangat panjang. Kalau di dalam kitab-kitab ulama itu, untuk sampai ke tahap ini, kita yang pertama adalah membersihkan hati kita dari sifat-sifat hati yang buruk, dari sifat-sifat hati kebinatangan, keserakahan, kedengkian, kebencian, ingin dipuji orang, ingin itu hatinya itu dibersihkan dari semua sifat-sifat buruk ini. Kemudian setelah kita berjuang membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, kenapa? Karena yang Allah lihat itu hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat bentuk fisikmu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Ya Allah lihat itu hatimu. Hati yang dilihat Allah itu hati. Maka kita bersihkan hati kita ini, jangan banyak kotorannya. Dan ini perjuangan, ya, tidak bisa sehari dua hari. Apalagi sifat itu melekat sudah bertahun-tahun di dalam hati kita. Sakit rasanya itu untuk membersihkannya. Karena kalau udah bapak-bapak, kalau ada kotoran di lantai sudah lama, itu bersihkan itu capek, itu keringat, ya, nggak bisa cuma dibersihkan gini, harus digosok. Kalau hati sudah penuh lengket, lekatan kekotoran jiwa, itu perjuangannya harus lebih besar. Nah, setelah dibersihkan, diisi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat hati yang baik, hati yang baik, karena Allah lihat itu hati kita. Nah, baru nanti di level itu, di level selanjutnya, baru nanti mudah untuk bersyukur, mudah untuk mengingat Allah, dan mudah-mudahan dimudahkan untuk muncul rasa mencintai Allah. Karena rasa mencintai ini juga datangnya dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepada hambanya.
Makanya itu di doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mencintaimu. Jadi kita untuk cinta kepada Allah itu perlu doa yang besar supaya hati kita ini mencintai Allah. Kalau sudah ada di level cinta ini, kita itu tidak banyak menuntut, ya. Kita akan banyak berkorban. Jadi cinta itu pengorbanannya. Cinta itu pengorbanan. Jadi di Ramadan ini lebih banyak kita mengorbankan waktu, mengorbankan rasa ngantuk, mengorbankan lapar dan haus, mengorbankan uang kita. Ketika kita berat rasanya untuk memberi, ya, sakit rasanya untuk memberi. Ingat, semua yang kita miliki adalah hasil dari pemberian. Apa milik kita? Kita kan diberi Allah, semuanya diberi Allah. Kenapa berat memberi? Nah, di level hati yang seperti ini target yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Insya Allah jiwa kita itu nanti sehat, ruh kita itu sehat, ruh kita itu untuk menggapai langit, mendapatkan tempat yang tertinggi. Itu mudah-mudahan dimudahkan Allah dengan hati yang banyak zikirkan. Dan itu sudah dilatih. Kita sholat tarawih, kita sholat berjamaah, kita memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak baca Al-Quran, khatam beberapa kali, kita banyak juga bersolawat, ya, kepada Rasulullah SAW, karena memang manusia yang menjadi kekasih, yang menjadi kekasih itu dua. Jadi manusia di muka bumi ini yang menjadi kekasih Allah itu cuma dua, ya. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Ini yang jadi kekasih, yang sudah menjadi kekasih Allah. Gitu. Jadi makanya tidak sah sholat kalau nggak nyebut nama dua orang ini. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat Muhammadiyah, Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini maka dengan kita memperbanyak sholawat itu kita ingin supaya Allah menganugerahkan hati kita, ya, mendekati, menuju seperti hatinya Nabi Ibrahim dan hatinya Nabi Muhammad SAW yang penuh pengorbanan, Ya. Mereka pengorbanannya luar biasa. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah luar biasa, maka pengorbanannya kepada Allah luar biasa. Nah, inilah beberapa hal tentang bagaimana supaya ruh kita ini lebih sehat, ruh kita ini lebih terjaga, sehingga kita dimudahkan nanti saat-saat sakaratul maut dengan hati yang penuh syukur. Ya, hati yang penuh syukur, bukan hati yang penuh ketakutan. Ya, kan kita ketakutan mati, tapi hati yang penuh zikir, hati yang penuh syukur, hati yang penuh cinta. Nah, saat itu kita dicabut nyawa kita, dan orang yang dicabut nyawanya seperti itu, jiwanya kepada Allah, maka dia husnul khatimah. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, tentu ini perlu kesabaran. Sabar itu artinya menderita, tapi kita sabar. Menderita si lapar itu, tapi kita sabar, kita jalani aja. Menderita menahan diri dari untuk tidak maksiat itu, kita sabar. Dan sabarnya pahalanya billahi hisab. Ketika sudah sampai di level sabar ini, nanti kita diarahkan menuju level ridho. Kalau sudah ridho, udah nggak sakit lagi, udah terima kok. Apapun Allah berikan, udah terima. Tapi nanti ketika berada di level cinta, itu keinginan kita untuk dekat besar, ingin sekali dekat. Rasanya sebentar sekali malam berlalu, karena ingin sekali dekat. Nah, ini semua kita usahakan di bulan Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada waktu mau kita jawab, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang pembersihan hati, bagaimana kiat-kiat untuk membersihkan hati kita dengan menjaga hati kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama untuk membersihkan hati, kita tafakur, melihat, mencari apa sih kelemahan kita ini di hati kita tuh. Titik lemahnya kita itu apa? Apa titik lemah kita? Kalau kita nggak dapat titik lemah hati kita, cari musuh kita, tanya dia. Karena musuh kita itu kalau ngata-ngatain kita, yang jelek-jeleknya kita itu, yang jelek-jeleknya kita disampaikan. Ya tanya musuh kita, apa sih yang jelek dari diri saya? Nanti musuh kita bilang gini, banyak ini. Nah, kita ketemu, cari dulu nih penyakit kita ini, diagnosa dulu apa dulu. Kita di mananya, di bakhil ya, mungkin kita bakhil ya, atau di dengkinya. Lihat, nggak bisa kita lihat orang senang, lihat orang pintar itu nggak bisa kita, rasanya tuh sakit di sini rasanya. Lihat orang bahagia itu rasanya di sini sakit, gitu. Di mana masalah kita itu apa? Gitu. Nah, ketika kita tahu masalah kita itu, nah baru kita terapi ya. Kita sebenarnya kalau zaman sekarang ya kita bisa terapi sendiri ya. Kalau di zaman dulu kan mereka punya guru, punya mursyid ya. Guru gimana ini, saya kok nggak bisa senang hati saya lihat orang gimana sini. Nanti guru kita itu yang menjelasin. Tapi kalau sekarang kan kita bisa ya berusaha untuk membersihkan. Jadi cari dulu masalahnya di mana, kemudian kita terapi sendiri, kita buang dulu. Ya. Nah kita buang, kita berusaha untuk membuangnya. Umpamanya kita benci dengan seseorang, selama ini kalau kita ngomongin dia, yang jeleknya aja kita ngomongin. Sekarang usahakan kita sering puji orang itu. Kalau kita ngomong yang lain kita puji, oh saya tuh suka ya, banyak sekali kebaikan orang itu berlawanannya ya. Banyak kita benci dengan orang ini. Kalau kita ngomong sama istri, pasti ngomong orang ini pasti yang jelek-jeleknya kita bilang. Nah itu kan benci yang tersimpan, itu kan penyakit hati ini gitu. Sama hamba Allah itu ya tidak boleh kita menyimpan kebencian sama hamba Allah itu. Nanti kalau mau maafnya Allah, maafkan orang lain gitu. Kalau mau dapat maafkan Allah, maafkan hamba-hamba Allah gitu. Atuhibbu, apakah kamu tidak suka bahwasanya Allah memaafkanmu? Fa'fu wasfahu, maafkan dan berilah pendadalah dengan mereka. Apakah engkau tidak mau Allah akan memaafkanmu? Nah itu ayatnya. Jadi maafkan dan berlapang dada gitu. Nah jadi kalau kita banyak penyakit kita benci sama orang, bersihkan gitu. Dan itu lama, ya artinya tidak semudah kembali telapak tangan. Ya kita disakitinya itu sakit sekali umpamanya, dan mungkin mudah kita bisa memaafkan, membersihkan hati kita. Tapi kita tahu ini penyakit. Nah kita bersihkan seperti itu. Jadi seperti itu Pak, ini mujahadah namanya. Kalau mujahadah itu kan ya harus dijalani dengan proses yang panjang. Kalau ngomongnya kan enak Pak, sebentar tek. Nah, tapi pelaksanaannya itu ya berat seperti itu. Ya. Silakan Pak kalau ada ditanyakan. Ya sadar. Kalau kita sadar dengan apa yang kita lakukan, kita perlakuan solid, kita orang bermaksiat dan sebagainya. Begitu kita sadar, ada sarana yang kita sendiri mengerti bahwa kita taubat kepada Allah. Begitu taubat, sebetulnya itu sudah menjadikan menjalin cinta kepada Allah. Karena begitu kita, tapi kembali lagi hati kita ini. Begitu kita sudah lakukan, sudah taubat dan sebagainya, suatu saat berbuat lagi yang sama. Taubat lagi, karena Allah tidak akan menutup itu sampai kamu.
jadi tobat lagi. Nah itu sebetulnya apakah dengan kejadian ini itu sudah merupakan satu titik bahwa kita sebetulnya cinta Allah? Ya, jadi orang yang pernah melakukan dosa, ya, dan semua orang pernah melakukan dosa karena memang kullu bani Adam khotoun, setiap anak keturunan Adam pasti melakukan dosa, pasti pernah melakukan dosa. Ya, kita nggak bisa untuk tidak berdosa karena kita keturunan Adam, pasti kita bersalah. Gitu. Jadi kalau istri kita, anak kita punya salah, ya memang manusia. Kalau kita nggak mau mereka salah, ya nikahlah sama malaikat, nggak akan salah dia. Ya, anak-anak salah ya memang manusia, bukan malaikat. Ya. Nah, tapi ketika kita pernah salah, maka ketika kita bertobat, itu tobatnya itu istighfar itu benar-benar terasa istighfar kita, karena kita ingat dosa kita itu, sehingga istighfar kita itu benar dari hati. Beda kalau orang nggak pernah dosa, ya istighfar astagfirullahaladzim, tapi dalam pikirannya saya nggak ada dosa kok, astagfirullah. Jadi ucapannya istighfarnya itu biasa-biasa aja, nggak ada isinya. Tapi kalau ada dosanya, dia istighfar. Jadi beristighfar itu mendalam, gitu. Nah, mendalam dari hati inilah yang Allah suka. Mendalam dari hati inilah yang Allah suka. Nah, sehingga Allah mengampuni, karena memang hadisnya begitu. Nanti dia berdosa lagi, istighfar lagi dengan yang dalam, penyesalan, janji tidak melakukan, Allah ampuni. Nah, cinta itu tadi itu di hati dia. Nah, di hati. Maka ketika dia selalu memperhatikan hati yang terus istighfar, kemudian memperhatikan, kalau istighfar itu kan kepada Allah itu dia ngaku gitu, ya Allah, ada komunikasi. Nah, ketika dari komunikasi ini nanti rasa cinta itu muncul, gitu, rasa cinta. Jadi bisa aja jalannya itu bisa dari, ya seperti kisah-kisah ulama itu kan ada perampok, mantan perampok yang Abu Qadir Jailani itu jadi orang yang paling dekat dengan Allah di zamannya, gitu. Jadi bisa jalannya tadi seperti itu, ya, gitu aja. Mungkin ada lagi. Ya, kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan dalam hati yang penuh syukur, hati yang penuh zikir, dan hati yang penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina karim nabiyina karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat